Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah terpujilah Allah yang telah menyelamatkan kita. Nah, saudara, bicara tentang keselamatan di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat ada beberapa aspek tentang keselamatan yang kita bisa renungkan bersama-sama pada hari ini. Apa saja aspek dari keselamatan yang kita bisa lihat bersama-sama berdasarkan perikop daripada firman Tuhan ini? Yang pertama, di dalam ayatnya yang ketiga, di situ kita bisa melihat bahwa keselamatan itu sebagai pokok pujian dari orang Kristen. Atau keselamatan itu adalah sebagai alasan yang utama atau bisa dikatakan sebagai sebuah dasar dari puji-pujian orang Kristen. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan dan seterusnya. Perhatikan kata terpujilah Allah. Petrus membuka isi suratnya ini dengan kalimat terpujilah Allah. Petrus memuji Tuhan, Petrus memuliakan nama Tuhan dalam isi suratnya ini yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Ada alasan yang tegas di sana mengapa Petrus menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada dasar yang jelas di sana mengapa Petrus mengatakan terpujilah Tuhan dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa dasar atau alasan utama Petrus memuji Tuhan adalah karena keselamatan yang telah diterimanya, juga semua orang-orang percaya yang ada di perantauan, baik yang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya. Jadi nampak sekali dengan jelas Paulus membuka suratnya ini dengan mengatakan terpujilah Allah. Mengapa? Perhatikan kalimat, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini jelas bicara tentang keselamatan kekal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Petrus memuji Tuhan, alasannya, pondasinya sangat jelas sekali, karena telah mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa dasar atau alasan utama kita memuji-muji Tuhan atau pokok pujian kita ini adalah karena kita sudah menerima, kita sudah mengalami dan memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, memang ada banyak alasan-alasan lain yang bisa membuat orang-orang memuji Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada banyak contoh orang memuji Tuhan, ya. Baik itu dilakukan oleh orang percaya, orang beriman, ataupun juga oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Misalnya Nebukadnezar atau tokoh-tokoh lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentu ada alasan mengapa mereka memuji Tuhan, ya. Bisa saja alasannya karena sudah diluputkan dari musuh-musuh. Bisa juga karena telah mengalami kemenangan di dalam peperangan. Bisa juga karena telah dilepaskan dari perbudakan, atau sakit penyakit, atau kematian, atau dari krisis ekonomi, atau mengalami berbagai macam mujizat dari Allah,
atau juga karena telah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan sebagainya. Orang bisa memuji Tuhan karena hal-hal tersebut. Tetapi saudara, ada alasan yang sangat mendasar. Ada alasan yang sangat penting. Ada satu pokok yang utama mengapa kita sebagai orang percaya memuji Tuhan. Itulah karena sudah mengalami keselamatan, karena hidup kita sudah ada di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi pondasi utama, dasar yang teguh dari kita memuji Tuhan, oleh karena kita sudah mengalami keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka sudah sewajarnya kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Pujian kita ini seharusnya didasarkan kepada karya keselamatan Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kita memang bisa memuji Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang lain, yang bersifat umum. Seperti misalnya kita diberi kesehatan, kita diberi pertambahan usia, atau kita baru saja mengalami kelepasan dari krisis ekonomi, atau kita baru lulus studi, dan sebagainya. Ya, kita bisa memuji Tuhan terhadap hal itu. Tetapi ada sebuah berkat yang sifatnya khusus, ya, yakni keselamatan kekal yang tidak diberikan kepada semua orang, kecuali hanya kepada orang-orang yang dipilih sejak kekekalan. Itulah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk kita semua yang juga percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah yang menjadi pokok pujian kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita dalam penderitaan atau tidak, sakit atau sehat, ya, senang atau susah, kita tetap memuji Tuhan. Bukan karena situasi-situasi tersebut, tetapi karena kita sudah ada di dalam Tuhan. Dan karena situasi-situasi tersebut, saudara, mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam keselamatan kita tersebut. Inilah yang menjadi pokok utama dari pujian kita kepada Tuhan, karena kita mengalami berkat khusus, berkat spesial yang tidak semua orang bisa nikmati. Apa itu? Keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, bisa saja orang memuji Tuhan karena mengalami berkat yang sifatnya umum. Tuhan memberi berkat kepada semua orang, ya, meskipun ada orang yang mungkin berterima kasih atau ada orang yang tidak berterima kasih karena tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada berkat khusus yang menjadi pokok pujian orang percaya. Itulah berkat keselamatan. Inilah yang membuat orang percaya terus memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan hanya mengalami berkat yang sifatnya umum saja, anugerah umum saja, tetapi juga dia mengalami berkat khusus, anugerah khusus yang tidak diberikan kepada semua orang. Itulah keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang menjadi pokok utama puji-pujian kita kepada Tuhan, dan puji-pujian ini, saudara, tidak bersifat temporal. Pujian ini tidak hanya kita lakukan di dalam dunia saja, tetapi kelak ketika kita berada di kekekalan, pujian atas karya keselamatan Tuhan ini tetap bergema. Inilah berkat yang luar biasa, itulah berkat keselamatan yang menjadi pokok puji-pujian kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita belajar bahwa kita memuji Tuhan bukan supaya dapat ini, dapat itu, ya, seperti yang menjadi kebiasaan, ya, bagi orang-orang yang menyembah Baal, ya. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, bahkan ketika umat Israel tidak lagi menyembah Allah, ya, mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada Baal, ya. Mereka berdoa memuji Baal. Kenapa? Mereka memiliki keyakinan bahwa jika mereka memuji Baal, maka Baal akan disenangkan, lalu Baal itu memberi berkat kepada mereka. Ya, mereka memuji Baal itu dengan motif atau tujuan supaya memperoleh sesuatu dari Baal. Nah, orang Kristen, orang percaya tidak seperti itu dalam memuji Tuhan. Orang Kristen, orang percaya memuji Tuhan
karena telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Karena dia sudah diberikan berkat khusus itu tadi. Bukan supaya menerima berkat khusus, tapi karena sudah dikaruniakan berkat khusus. Inilah yang menjadi alasan dasar dari pokok pujian orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang dahulu harusnya binasa, ya, tetapi oleh kemurahan Allah kita diselamatkan. Oleh karena kita sudah diselamatkan, yang tadinya terhilang sekarang menjadi orang-orang yang diselamatkan, maka kita memuji Tuhan. Dan inilah yang menjadi alasan utama orang Kristen atau kita memuji Tuhan, karena kita sudah mengalami karya keselamatan, anugerah khusus, berkat khusus yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, oleh sebab itu, saudara, biarlah kiranya pujian kita kepada Tuhan ini didasarkan kepada karya keselamatan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Ketika kita sudah mengalami keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, maka sudah sewajarnya lah, maka sudah pastilah kita memuji Tuhan. Saudara, bukan sebuah kebetulan kalau ibadah Kristen berisi puji-pujian kepada Tuhan. Ada banyak lagu-lagu pujian yang diciptakan, ada mazmur yang dinaikkan kepada Tuhan. Semata-mata ini bukan karena supaya kita dapat ini dan itu, atau supaya dapat berkat khusus dari Tuhan. Tidak. Puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan adalah sebuah pujian oleh karena kesadaran kita sudah mengalami berkat khusus. Itulah anugerah keselamatan kekal yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita. Karena apa? Karena kita telah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Persoalan pergumulan hidup tidak boleh menjadi alasan kita berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Persoalan dan pergumulan tidak bisa membatalkan atau menggagalkan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita puji Tuhan. Setiap hari kita memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang dicurahkannya kepada kita. Apa itu? Saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, bicara tentang keselamatan di dalam perikop ini, kita melihat bahwa keselamatan itu adalah mutlak oleh karena anugerah atau pemberian Allah. Mari kita lihat ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Di situ dikatakan, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa keselamatan yang kita alami, keselamatan yang kita terima dari Allah, itu semua adalah pemberian Allah. Perhatikan kalimat di dalam ayatnya yang ketiga ini, karena rahmat-Nya yang besar. Ya, rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan seterusnya. Karena rahmat-Nya yang besar. Di sini tegas dikatakan bahwa keselamatan yang kita terima, ya, yang menjadi pokok puji-pujian kita tersebut, ini adalah pemberian Allah. Ini adalah rahmat Allah, cinta kasih Allah kepada kita. Bukan karena jasa-jasa atau amal perbuatan kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 mengatakan begini, saudara. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Luar biasa. Ya. Keselamatan adalah pemberian Allah. Sudah ditetapkan, sudah ditentukan, bukan pada saat kita lahir, tapi sejak permulaan zaman.
Artinya apa? Sejak di dalam kekekalan. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini, saudara? Misteri. Tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Tetapi faktanya, kita sudah ditetapkan untuk menerima keselamatan yang adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan atau jasa baik kita, tetapi semata-mata rahmat Tuhan kepada kita. Nah, mengapa keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi mutlak anugerah atau pemberian Allah? Ya, ada orang yang mengatakan, oh tidak bisa, saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan banyak kebaikan, ya, saya telah melakukan banyak sekali kebajikan kepada orang-orang di sekitar saya, dan oleh sebab itu seharusnya Allah mengganjar saya dengan keselamatan kekal oleh karena saya berjasa di dalam kehidupan ini. Seolah-olah Allah harus membayar atau membalas jasa-jasa kita itu dengan keselamatan kekal dalam kerajaan sorga. Tetapi dalam iman Kristen, kita diajarkan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena pemberian Allah. Karena anugerah Allah semata-mata. Mengapa, saudara? Pertama, karena kita orang berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa memperoleh keselamatan? Bagaimana mungkin orang berdosa bisa melakukan perbuatan yang suci, perbuatan yang kudus, perbuatan yang menyenangkan hati Allah, sementara dia sudah hidup di dalam dosa? Alkitab mengatakan mereka yang dikuasai dosa adalah melayani kepentingan dosa. Bagaimana mungkin orang yang berdosa bisa melayani Allah yang suci dan kudus? Mustahil, saudara. Seluruh keberadaannya, tubuh, jiwa, dan rohnya, ini sudah dikuasai oleh dosa, sudah cemar oleh dosa, sudah rusak oleh dosa, sehingga perbuatan baiknya pun sudah rusak, perbuatan baiknya pun sudah cemar, dan tidak layak, tidak bernilai lagi di hadapan Tuhan. Ya, meskipun dia telah melakukan perbuatan baik, saudara, perbuatan baiknya tersebut tidak dapat memenuhi standar Allah yang menuntut kesempurnaan. Perbuatan baik kita tersebut juga sudah cemar oleh dosa, sehingga perbuatan baik kita semata-mata didasarkan kepada kebenaran kita sendiri dan bukan oleh kebenaran Allah. Jadi perbuatan baik kita bukanlah jalan untuk dapat memperoleh keselamatan dari Allah. Kenapa? Kita orang berdosa. Dan itulah sebabnya Allah mengaruniakan atau memberikan dengan cuma-cuma keselamatan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdosa. Bagaimana yang berdosa bisa memperoleh keselamatan kekal? Impossible, mustahil. Yang kedua, mengapa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan perbuatan baik manusia atau kerjasama antara Allah dan perbuatan baik manusia? Yang kedua, karena kita tidak layak memperoleh keselamatan. Saudara, kita tidak layak untuk memperoleh keselamatan. Kita hanya layak untuk dibinasakan karena dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan dalam Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, perhatikan, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Upah dosa ialah maut. Ya. Allah seharusnya menghukum dan membinasakan kita di dalam neraka akibat dosa-dosa kita kepada Allah. Tetapi karunia Allah, rahmatnya, bukan karena perbuatan baik kita, mengaruniakan keselamatan tersebut kepada kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati menanggung dosa dan hukuman dosa-dosa kita, dan dia bangkit supaya kita beroleh keselamatan kekal di dalam sorga. Ya, jadi jelas kita tidak layak untuk memperoleh keselamatan itu, saudara. Kita hanya layak untuk dibinasakan karena kita orang berdosa. Yang ketiga, saudara, karena kita tidak mampu untuk mendapatkan keselamatan itu dengan cara kita, dengan perbuatan baik kita. Seluruh amal perbuatan baik kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Seluruh amal perbuatan baik kita yang sudah rusak, sudah cemar oleh dosa, ini tidak bisa menebus keselamatan yang daripada Allah. Ya, oleh sebab itu, sekali lagi, berdasarkan rahmat dan belas kasihannya semata kepada kita lah, bukan karena amal perbuatan kita, dia mengaruniakan keselamatan itu melalui iman kepada Yesus Kristus. Bahkan saudara, iman yang dikaruniakan kepada kita
Sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan, itu juga adalah pemberian Allah. Bagaimana mungkin kita orang berdosa itu bisa beriman kalau bukan Allah yang mengaruniakan iman itu kepada kita. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Jadi keselamatan ini saudara adalah mutlak anugerah atau pemberian Allah. Dan bukan karena jasa dan perbuatan kita. Juga bukan sinergi antara amal perbuatan kita, jasa-jasa kita dengan kebaikan Allah. Oleh sebab itu saudara, betapa beruntungnya ketika kita sudah diselamatkan. Betapa beruntungnya kita telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Dan biarlah kita terus bergiat di dalam keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita secara cuma-cuma itu. Yang ketiga, saudara. Keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus saja. Ayat yang ketiga. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kita kembali melihat 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Perhatikan, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan kalimat dalam Kristus Yesus. Allah mengaruniakan keselamatannya itu kepada kita, tidak di dalam siapapun selain hanya di dalam Kristus Yesus. Jadi jelaslah kita bisa melihat bahwa keselamatan orang berdosa itu hanya di dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah berkenan menyelamatkan orang berdosa, ya, hanya melalui satu jalan, tidak ada jalan lain. Sekali lagi, hanya melalui satu jalan, ya, tidak ada jalan lain. Satu jalan itu adalah Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat beberapa bagian Alkitab tentang hal ini. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh persekutuan kekal dengan Allah selain hanya di dalam Yesus Kristus." Yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Ya. Keselamatan tidak ada selain di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Perhatikan kalimat ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jadi Allah hanya menentukan jalan pendamaian karena iman, keselamatan kekal itu hanya di dalam Kristus Yesus saja. Ya. Jadi keselamatan orang berdosa hanya di dalam Yesus Kristus itu adalah sudah final. Ya. Istilah sekarang harga mati. Tak bisa ditawar-tawar. Tidak ada jalan lain. Orang bisa berkata banyak jalan menuju Roma. Tapi bicara tentang keselamatan kekal. Bicara tentang masuk sorga. Bicara tentang memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Hanya satu jalan yang sudah ditentukan Allah. Bukan manusia yang tentukan. Tapi Allah sendiri yang menentukan bahwa jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi, ketika kita mencoba mencari jalan keselamatan di luar Yesus Kristus, maka kita hanya akan menemukan jalan buntu. Kita hanya menemukan kesia-siaan belaka. Hanya kepada orang-orang yang sudah dirahmati Allah sajalah. Ya, mereka bisa percaya bahwa Kristus Yesus adalah jalan keselamatan bagi orang berdosa. Oleh sebab itu, saudara, berbahagialah kita kalau kita percaya kepada Yesus Kristus.
Kalau kita sekarang sudah ada di dalam Tuhan, dulu kita buta, dulu kita tidak mengenal jalan keselamatan. Tetapi karena besarnya rahmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita sekarang bisa percaya kepada Yesus Kristus, bersyukurlah. Karena dengan demikian kita sudah menemukan jalan keselamatan bagi jiwa kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan tinggalkan Yesus Kristus oleh hanya karena perkara-perkara duniawi. Jangan saudara sangkal Yesus oleh karena perkara-perkara duniawi. Kenapa? Karena keselamatan yang Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus itu sungguh sangat besar, tidak bisa dinilai, tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Bersyukurlah kalau saudara percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara hari ini dijamah oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus, saudara, mari percayalah kepada Yesus Kristus. Karena dengan demikian, saudara menemukan jalan keselamatan bagi hidup saudara. Yang keempat, saudara, keselamatan itu adalah suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Keselamatan adalah suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, di luar Allah kita tidak punya pengharapan. Pengharapan apa yang dimiliki oleh orang berdosa? Pengharapan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang dikuasai oleh iblis? Pengharapan apa yang diperoleh oleh orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu? Pengharapan apa yang dimiliki oleh mereka yang hidupnya jauh dari Allah? Pengharapan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Tidak ada. Di luar Yesus, orang tidak bisa memperoleh pengharapan. Orang di luar Yesus Kristus hidup tanpa harapan. Perhatikan Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Ini hidup kita dulu, saudara. Waktu kita belum percaya Tuhan, kita tanpa pengharapan. Kita mungkin mengalami berbagai macam kesuksesan. Kita mungkin bisa saja memiliki seluruh isi dunia ini. Kita mungkin memiliki semua apa yang dirindukan oleh manusia pada umumnya. Tetapi tanpa Allah, kita sebenarnya tanpa pengharapan. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita memperoleh pengharapan yang pasti dan kekal. Bahkan meskipun saudara kita sedang mengalami berbagai macam krisis dalam hidup kita, atau pergumulan di dalam hidup ini, kalau kita sudah di dalam Kristus, maka kita tidak akan kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, jangan putus asa dengan apapun situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pengharapan akan memperoleh kekuatan. Pengharapan akan memperoleh penghiburan. Pengharapan akan memperoleh pertolongan. Pengharapan untuk memperoleh sukacita, damai sejahtera, serta puncaknya nanti, pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali, yang akan melepaskan kita dari segala kefanaan dan penderitaan dunia ini, dan mengalami sukacita dan kebahagiaan abadi di dalam kerajaannya di sorga. Jadi bersyukurlah kita kalau kita sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus. Karena dengan demikian kita memperoleh pengharapan. Persoalan, pergumulan, boleh saja ada, tetapi iman Kristen tidak pernah kehilangan pengharapan. Yang kelima, saudara, keselamatan itu bersifat kekal. Perhatikan ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Keselamatan yang kita terima dari Allah secara cuma-cuma itu berdasarkan rahmat-Nya yang besar, itu bersifat kekal. Perhatikan kata bagian, untuk menerima suatu bagian, ya.
Istilah bagian ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan warisan milik pusaka, ya, sesuai dengan teks aslinya. Nah, keselamatan kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu bersifat kekal karena tersimpan di sorga dan tidak akan binasa, cemar, atau layu. Ya, kita yang telah menjadi anak-anak Allah adalah ahli waris yang ditentukan untuk menerima warisan atau bagian dalam kerajaan sorga yang kekal, yang tidak bisa binasa, cemar, atau layu itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, fokus kita seharusnya saat ini tidak lagi kepada dunia ini, saudara. Tetapi fokus kita sekarang adalah kepada kekekalan. Apa yang ada di dunia ini akan segera berlalu. Apa yang ada di dunia ini akan segera sirna. Kenapa? Karena segala apa yang di dunia ini bersifat fana yang sementara berjalan menuju kepada kesudahannya. Yang harus kita lakukan adalah mari kita fokus kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara, ya, selalu berdampak kepada kekekalan. Oleh sebab itu, hentikan fokus kita, waktu yang kita pakai hanya untuk menghabiskan sesuatu yang fana. Mari fokus kepada kekekalan. Apa yang kita lakukan itu dengan pandangan yang tertuju kepada kekekalan, kepada warisan yang akan kita terima, yang tersimpan di sorga, yang tidak pernah akan bisa layu, cemar, ataupun binasa. Yang keenam, ayatnya yang kelima, saudara. Keselamatan orang percaya dipelihara oleh Allah. Mari kita lihat ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan kalimat kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara, menarik sekali kata dipelihara ini dalam bahasa Yunaninya. Ini adalah sebuah istilah militer, ya, yang menunjuk pada tindakan tentara yang menjaga kota atau benteng. Nah, kata ini, saudara, di dalam Perjanjian Baru hanya muncul 3 kali. Itulah di dalam ayat 5 dari 1 Petrus pasal yang pertama ini, kemudian Filipi 4 ayat yang ke-7, dan 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-32. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 32, kata itu diterjemahkan mengawal. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, Allah bukan hanya mengaruniakan, memberikan keselamatan kepada kita, tetapi juga Allah sendiri yang memeliharanya. Ya. Dalam arti, berdasarkan kata yang dipakai di sini, Allah mengawal, Allah menjaganya sampai kepada pemenuhannya kelak. Oh, ini luar biasa, saudara. Bukan kita yang menjaga keselamatan kita. Bukan kita yang mempertahankan keselamatan kita. Siapa kita sehingga kita bisa mampu atau sanggup menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita orang berdosa. Kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bukan kita yang menjaga keselamatan itu, tetapi Allah sendirilah yang menjaga keselamatan kita tersebut. Kalau Allah sendiri yang menjaga keselamatan kita tersebut, saudara, maka mustahillah keselamatan orang percaya tersebut bisa layu, bisa hilang, atau justru malah binasa. Ya, pemeliharaan Allah inilah yang menjadi dasar dari ketekunan orang-orang kudus. Berdasarkan pemeliharaan Allah inilah, ya, orang-orang kudus mengerjakan keselamatannya yang sudah dianugerahkan kepada kita orang-orang percaya. Nah, menarik sekali dalam pengakuan iman Westminster, pasal yang ke-17 yang berbicara mengenai ketekunan orang-orang kudus, di situ dikatakan, pertama, mereka yang telah diterima Allah di dalam anaknya, yang dipanggil secara efektif dan dikuduskan oleh Roh-Nya, tidak akan binasa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah. Sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya
dan diselamatkan secara kekal. 2. Ketekunan orang-orang kudus ini bukan tergantung kepada kehendak bebas mereka sendiri, melainkan pada ketidakberubahan dekret pilihan, artinya penetapan Allah sejak dalam kekekalan, yang bersumber dari kasih Allah Bapa yang bebas dan tidak berubah pada keefektifan karya dan perantaraan Yesus Kristus, berdiamnya Roh Kudus, dan adanya benih Allah di dalam mereka, dan natur kovenan anugerah dari kesemuanya itu menghasilkan kepastian dan kesempurnaan. Yang ketiga, akan tetapi orang-orang kudus bisa terjatuh ke dalam dosa-dosa yang menyedihkan melalui cobaan-cobaan iblis dan dunia. Kebiasaan-kebiasaan dari kerusakan yang masih tersisa di dalam diri mereka, dan pengabaian sarana-sarana ketekunan mereka, dan untuk suatu jangka waktu tetap berada di dalam dosa-dosa itu, yang mana menimbulkan ketidaksenangan Allah dan mendukakan Roh Kudus, menjadikan mereka kekurangan sejumlah anugerah dan penghiburan, menjadikan hati mereka dikeraskan dan hati nurani mereka terluka, melukai dan menyandung sesama, dan membawa penghukuman sementara atas diri mereka sendiri. Nah, saudara, dari ketiga butir pengakuan iman Westminster yang berbicara tentang ketekunan orang-orang kudus ini, kita melihat bahwa pemeliharaan Allah itu begitu sempurna bagi orang-orang pilihannya. Meskipun mereka jatuh bangun dalam dosa, tetapi Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, Tuhan yang sudah menjaga keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada mereka itu sejak kekekalan, Dia pasti akan menolong, Dia pasti akan memampukan mereka untuk terus bertumbuh menjalani keselamatan yang telah mereka terima dari Allah. Bayangkan saudara, kalau keselamatan itu bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Bayangkan kalau keselamatan itu kita sendiri yang jaga, maka keselamatan sesungguhnya bisa hilang. Kenapa? Karena kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi karena Allah sendiri yang memelihara, yang menjaga dan mengawal keselamatan itu, maka kejatuhan kita dalam dosa sekalipun, ya, itu ada di dalam bingkai kasih karunia Allah. Tetapi saudara, ingat, bukan berarti kita bisa hidup seenaknya, atau kita tidak lagi sungguh-sungguh bertekun dalam keselamatan yang kita telah terima. Ya, jangan sampai kita berpikir, oh, karena Allah sudah menjamin, memelihara keselamatan saya, menjaga saya, maka saya bisa hidup seenaknya. Maka saya terus-menerus hidup dalam dosa dengan alasan bahwa Tuhan pasti menjaga saya, bahwa Tuhan tetap juga akan menyelamatkan saya. Mari kita terus hidup dalam dosa. Ini adalah sebuah pikiran yang sesat di dalam memahami pemeliharaan Allah, di dalam memahami Allah yang menjaga dan mengawal keselamatan kita. Ini pikiran yang sesat yang berasal dari setan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sesat. Kita tidak memahami apa makna sesungguhnya dari Allah yang memelihara, providensia Allah di dalam menjaga orang-orang pilihannya yang sudah dikaruniai keselamatan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita terus diproses, kita terus dibentuk sehingga kita semakin peka terhadap dosa. Kita terus-menerus memerangi dosa, bukan hidup lagi di dalam dosa, ya. Kita terus menjalani proses pengudusan kita, terus disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saudara hari ini ada yang dicama, Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Ada pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Ya, ada anugerah yang Tuhan berikan buat saudara. Ya, melalui kejatuhan saudara, Tuhan mau mengajar saudara untuk terus bertumbuh di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara. Ya. Yang ketujuh, saudara, keselamatan sebagai pokok sukacita orang Kristen, ya, bahkan di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan sekalipun. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, di dalam ayat yang ke-6 di situ ada kata bergembiralah, ya. Saya bacakan dulu ayat yang ke-6, saudara. Bergembiralah akan hal itu.
Ya, bergembiralah akan hal itu, maksudnya bergembira akan keselamatan Allah yang sudah kita terima. Nah, kata bergembiralah dalam ayat 6 ini berasal dari kata Yunani agaliaste. Ya, ini kata menunjukkan sukacita yang hebat. Ya, nah, saudara, kata agaliaste ini, ya, ini digunakan juga dalam Matius 5 ayat 12. Bergembiralah, itu konteksnya adalah ketika orang Kristen, orang percaya mengalami penganiayaan karena Injil Yesus Kristus. Bergembiralah, katanya begitu ya. Agaliaste, bersukacitalah. Kemudian yang kedua dalam Kisah Rasul 16 ayat 34 ya, yang menunjukkan sukacita kepala penjara setelah diselamatkan. Ya, kepala penjara di Filipi ini setelah percaya kepada Yesus, dia bersukacita. Ya, inilah sukacita yang dimaksud, agaliaste ini tadi. Dan satu lagi dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7 diterjemahkan dengan bersorak-sorai. Ini menunjuk pada sukacita yang ada di sorga. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, sukacita sejati orang Kristen, ya, adalah karena telah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, sukacita orang Kristen yang sejati bukan karena baru gajian, saudara ya, atau mengalami banyak hal-hal yang menyenangkan kita. Ya, itu sifatnya temporal. Maka sukacitanya pun juga bersifat temporal. Ya, tetapi sukacita sejati Kristen adalah karena dia sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, inilah sukacita sejati yang terus dialami, terus terpancar ya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahkan sampai di sorga nanti. Ya, inilah pokok sukacita Kristen, itulah karena telah mengalami keselamatan sekalipun harus mengalami penderitaan sebagai orang Kristen. Ayat yang ke-6. Ya, bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, bersuka cita. Sekalipun dalam keadaan duka cita. Ini luar biasa ya. Penderitaan yang dialami sebagai seorang Kristen loh ya. Bukan sebagai seorang kriminal. Bukan karena kita telah melakukan dosa. Kita menderita karena dosa. Bukan itu maksudnya. Tapi penderitaan yang dialami ini adalah sebagai penderitaan sebagai seorang Kristen. Penderitaan oleh karena iman kepada Kristus. Nah, ini justru menjadi alat, menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk memurnikan iman percaya kita dan membawa kita untuk memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-7. Jadi saudara, meskipun kita saat ini belum melihat Yesus Kristus, tapi kita tetap mengasihi dan percaya kepada Dia. Ayat 8. Kenapa? Karena kita telah mengalami keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus sendiri. Ayat yang ke-9. Nah, inilah yang membuat kita sebagai orang-orang Kristen tetap bersuka cita, sekalipun mungkin kita sedang mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh sebab itu, sekalipun saat ini saudara mungkin sedang berduka cita karena penderitaan yang saudara alami sebagai orang Kristen, ya, tetaplah bergembira. Saudara pasti bersuka cita. Kenapa? Karena sukacita itu bukan bersumber dari kita, tapi sukacita itu bersumber dari anugerah Tuhan dalam keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita tetap bersuka cita meskipun sedang mengalami penderitaan apapun itu, bersuka cita. Kenapa? Ingat, penderitaan sekalipun yang kita alami di dunia ini oleh karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Ingat, Alkitab mengatakan, firman ini mengatakan, penderitaan itu menjadi alat, menjadi sarana yang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Sehingga iman kita semakin murni. Murni. Sehingga apa? Ayat berikutnya, kita kelak akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Luar biasa saudara firman Tuhan hari ini. Inilah seluruh renungan kita dari bagian firman Tuhan ini dengan tema terpujilah Allah yang telah menyelamatkan kita. Luar biasa kasih Tuhan kepada saudara dan saya yang dinyatakan dengan menganugerahkan keselamatan kekal kepada kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita.
Mari kita tetap setia mengasihi Tuhan. Mari kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sekalipun kita sedang mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Dunia ini akan terus menjadi cobaan bagi kita. Tetapi sekali lagi, apapun penderitaan kita, meskipun kita sedang menghadapi berbagai-bagai macam pencobaan, tetaplah bersuka cita, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bergembira, karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Penderitaan apapun tidak bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan. Penderitaan apapun tidak bisa membatalkan atau menggagalkan atau menghapus anugerah keselamatan yang sangat besar itu yang sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia memuji Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.